Kembali kita dalam Cahaya Kolbu bersama Ustadz muda kita, Ustadz Arif Rahmatullah. Ustadz, ada 3 hal tadi, sangat menarik ketika spiritualitas, pembelajar, kemudian keterampilan menjadi 3 hal yang wajib dimiliki anak-anak muda sekarang, calon pemimpin masa depan. Kira-kira kalau kita jabarkan, tadi dinyatakan juga anak muda yang perlu bimbingan. Kita bisa mengetahui ketika dulu dikisahkan oleh Al-Quran, seorang Musa, anak muda yang punya temperamental tinggi, tetapi ketika mulai didampingi oleh Harun, Nabi Harun, yang penuh kelembutan dan sebagainya, sehingga dia pun menjadi seorang nabi yang penuh ketegasan dan sebagainya, bahkan mengalahkan Fir'aun dan sebagainya. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah spiritualitas itu juga memerlukan bimbingan dan sebagainya? Kira-kira seperti apa? Oke, baik. Ketika kita berbicara tentang 3 hal tadi, maka memang yang paling utama, pondasi itu adalah spiritual. Karena inilah nanti yang akan mencegah para pemuda itu untuk berbuat yang tidak baik. Nah, namanya para pemuda, mereka tentu labil. Dan ini yang harus dilihat oleh para orang tua, dai-dai, guru, bagaimana melihat spiritualnya. Dan ini perlu bimbingan, sebagaimana tadi Musa yang dibimbing oleh Harun. Nah, ketika para pemuda ini mendapatkan bimbingan, maka tentu ini menjadi hal yang baik. Hanya saja permasalahannya sekarang adalah kita terlalu banyak menjustifikasi. Artinya kita terlalu banyak menyalahkan pemuda dan lain sebagainya macamnya. Namun kita lupa untuk membangun mereka, untuk mendidik mereka, untuk memupuk spiritualitas mereka. Maka dari itu memang diperlukan berbagai macam cara, terutama untuk pemuda milenial hari ini, bagaimana kemudian mereka bisa tertarik dengan dakwah, bisa tertarik dengan kajian-kajian keislaman. Dengan begitu ya tentu nanti spiritualnya akan baik. Kemudian juga untuk orang-orang yang sadar kepada para pemuda ya harusnya merangkul. Artinya jangan sampai membiarkan pemuda itu berada dalam ketersesatannya, tidak memperdulikan apa yang kemudian terjadi. Padahal mereka inilah yang nantinya akan menjadi sosok-sosok pengganti, sosok-sosok penerus. Maka itu adalah kerja yang harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari orang tua, kemudian dari dai-dai, dan juga dari guru-guru. Di sekolah jangan sampai guru-guru hanya memperdulikan dari segi intelektualnya saja, nilai yang sifatnya angka. Karena ini belum tentu berguna ke depannya. Dan sebagai guru saya yakin kalau kita hanya bicara angka itu mudah untuk guru. Nah, tetapi memang yang harus paling penting dilihat adalah bagaimana spiritualitas yang dimiliki oleh murid. Karena itu akan berefek kepada karakternya, kepada akhlaknya di kemudian hari. Jangan sampai nanti dibiarkan, biar aja. Atau kita malah mengatakan, bisa sendiri. Jangan seperti itu. Harus dirangkul, harus dituntun, harus diajak. Dan juga tentu dengan cara-cara yang menarik. Begitu. Ya. Kalau kita bisa melihat kondisi sekarang, misalnya di zaman yang penuh digital ini, kita mungkin sangat mudah untuk mencari nilai-nilai spiritual ataupun ajaran-ajaran agama melalui media sosial. Sedangkan kita bisa, terkadang kita lebih cepat daripada kita membuka kitab atau bertanya kepada guru-guru kita. Kira-kira fenomena seperti ini mengkhawatirkan atau menggembirakan, Ustaz? Ya, baik. Berkaitan dengan teknologi tentu ada sisi positif dan ada sisi negatif ya. Kalau kita misal mencari satu permasalahan, kemudian kita ketik di Google, kita akan dapat. Tapi itu hanya letterlek saja, hanya tulisan, berupa tulisan, tidak bisa kita berdiskusi. Maka tentu untuk memperkaya diri dengan spiritualitas yang baik adalah dengan berguru. Tentu dengan bertemu langsung, baik secara via Zoom, Google Meet, setidaknya di situ ada diskusinya. Artinya ketika kebingungan, tidak tahu apa yang dimaksud dengan letter tadi, tulisan tadi, dia bisa bertanya. Jadi tidak tersesat dengan pikirannya. Karena ada istilah yang mengatakan, apabila kita belajar tanpa guru, itu syaitan yang akan berdiri. Seperti itu. Karena kebingungan-kebingungan, turun keimanan, timbullah bisikan-bisikan setan. Seperti itu. Sangat menarik ketika kita berbicara tentang literasi digital. Bahkan mungkin termasuk bagian dari hari ini kita sebagai siar media dakwah tentunya melalui iNews TV ini
menjadi harapan bahwa banyak orang di sekitar kita mendapatkan pencerahan. Kemudian kembali, ketika kita tadi sudah berbicara tentang spiritualitas, ritual, ibadah, dan sebagainya, yang kedua pendidikan. Pendidikan hari ini meskipun tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan apa yang dimaui, ternyata pendidikan di dalam Islam sangat ditekankan. Ada hadis Rasulullah ketika kita harus belajar dari sejak lahir sampai meninggal, bahkan seperti itu. Kira-kira hari ini pendidikan model apa yang memang bisa mempersiapkan anak-anak muda kita untuk menjadi pemimpin yang akan datang? Baik, ketika kita berbicara pendidikan, ini adalah hal yang menarik sekali karena memang satu-satunya makhluk yang di muka bumi ini yang bisa dididik itu hanya manusia. Seperti itu. Kalau hewan itu tidak bisa, mereka hanya bisa dilatih. Namun yang bisa dididik itu adalah manusia. Nah, yang terpenting yang harus dipahami adalah dari pendidikan tadi bukan untuk menciptakan orang yang pintar sebatas intelektual, namun yang harus dimaknai pendidikan itu adalah bagaimana kemudian seseorang yang lahir dari pendidikan itu adalah orang-orang yang bermanfaat. Artinya orang yang tidak menyengsarakan orang lain. Kalau kita melihat bagaimana cita-cita pendidikan kita di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, bahwa yang paling pertama itu adalah bisa menjadi seorang hamba Allah yang baik. Nah, memiliki karakter yang baik, baru kemudian kecakapan hidupnya. Jadi memang model-model pendidikan yang harus dibangun hari ini adalah jangan hanya berorientasi pada ilmunya saja. Ilmu memang penting, tetapi spirit untuk menuntut ilmunya seperti itu. Agar ketika dia selesai sekolahnya, spirit untuk belajarnya masih ada. Oke Ustadz, terima kasih. Sangat menarik ketika nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana ranah pendidikan atau sikap pembelajar ini mampu menjadi motivasi anak-anak muda hari ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk melanjutkan diskusi kita di sesi terakhir bersama Ustadz muda kita, Ustadz Arif Rahmatullah.